Saya langsung saja Pak, kalau melihat dan mencermati agenda kita pada hari ini ada 3, yaitu target dan capaian tahun anggaran 2024, yang kedua paku anggaran tahun anggaran 2025, dan yang ketiga capaian 100 hari kerja dari Pak Menteri. Saya tertarik dengan agenda ketiga ini. Agenda ketiga ini Pak Menteri perlu diseriusi. Saya apresiasi sikap Pak Menteri mengambil tindakan konkret membatalkan beberapa alas hak, 50 alas hak kalau tidak salah. Tapi menurut saya Pak Menteri persoalan tidak selesai sampai di situ. Justru melahirkan tanda tanya besar. Walaupun Pak Menteri tadi sudah menjelaskan depan forum ini, baru 50 dulunya batalkan. Tapi masyarakat di luar sana bertanya-tanya Pak Menteri. Kalau kita berbicara pagar laut, dari awal dengan pemberitaan ini saya sebenarnya Pak Menteri tidak pernah tertarik dengan istilah pagar laut. Kita keluarkan kalimat pagar laut karena pandangan kasat mata ada pagar bambu di laut. Tapi coba kita perhatikan Pak Menteri, antara pagar bambu dengan pagar bambu itu jaraknya kurang lebih 3-4 meter untuk akses mobil. Dan antara pagar bambu yang satu dengan bambu yang lainnya, kalau saya lihat di video itu ada terpal. Berarti di situ sudah ada perencanaan, sudah ada niat, sudah ada mesrea. Ditimbun terlebih dahulu, kesannya pagar, pembatas, tapi pada akhirnya secara sporadis menimbun ke dalam. Nah, olehnya itu Pak Menteri, saya punya pandangan, saya mengapresiasi abang saya, karena saya ini junior dari Pak Menteri, Pak Deddy Sitorus, bahwa untuk persoalan, saya pinjam istilah pagar laut, kita tidak boleh setengah-setengah, harus serius. Kita semua mencermati, memahami dan menghayati ketegasan dari Bapak Prabowo. Ini bukan retorika dari seorang presiden. Dia dengan lantang mensupport para aparatnya. Berantas itu kuli, mafia tanah. Nah, dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme dari seorang presiden, tentu Pak Menteri sebagai pembantu presiden harus cepat menerjemahkan dengan baik. Saya yakin sekali Bapak Presiden menunggu hasil ending akhirnya di masalah. Apa sih sebenarnya? Karena masalah yang paling besar dan serius adalah siapa yang membacking, siapa yang membacking para pelaku-pelaku ini. Pelaku-pelaku ini kita anggap sebagai dader. Ya, jajarannya Bapak. Tapi intelektual dadernya, siapa yang menggerakkan? Aturan kan sangat jelas Pak Menteri. Proses penerbitan hak atas sebuah hak tanah itu ada tahapan-tahapan. Ada tahapan paling mendasar, tahapan keempat kalau tidak salah, yaitu jajaran BPN, aparatur Badan Pertanahan turun melihat lokasi yang dimohonkan sertifikat. Nah, mestinya di situ sudah ada hal yang aneh. Loh, yang Anda mohonkan ini kan laut. Walaupun Pak Menteri tadi menjelaskan bahwa bukan harga mati laut itu tidak bisa disertifikat dari segi fungsi-fungsinya. Tapi jika dikaitkan dengan saya mencermati, mengikuti, dengar pendapat di Komisi 4, Komisi 4 lebih fokus ke KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, dari pembahasan itu saya berkesimpulan, otoritas dan tidak boleh diganggu-gugat kalau berbicara kelautan adalah KKP. Nah, sedangkan aturan kalau kita baca, tidak usah saya bacakan Pak Menteri, kita pahami semua. Proses penerbitan alas hak itu, kalau itu dimensinya dari laut, seperti Pak Menteri jelaskan tadi, harus ada izin terlebih dahulu dari KKP. Nah, dengan demikian Pak Menteri, saya sangat mengharap sebagai junior dari Pak Menteri ini, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Momen yang paling berharga ini, kita didukung oleh Bapak Presiden, babat habis rangkaian perbuatan ini. Karena kita berbicara prinsip-prinsip dan asas hukum, ada yang namanya forgetting handling. Forgetting handling itu tidak mutlak orang nyuri sepeda, Pak.
Mungkin hari ini pedalnya, sadelnya, minggu depan bannya, berikutnya rantainya, utuh menjadi sepeda. Nah, seperti juga sekarang ini, Pak. Kita menghadapi situasi kasus pagar laut tanda kutip, itu baru kita melihat asapnya, Pak Menteri. Mohon maaf. Kita cari apinya, mana apinya ini? Jadi pertemuan pertama kita Pak Menteri, mungkin Bapak masih ingat, saya mengapresiasi Pak Menteri itu, saya sampaikan Pak Ketua bahwa insya Allah Pak Menteri kita ini akan pakai manajemen tawadhu. Tapi kelihatannya tidak cukup. Kelihatannya harus bergeser posisi. Saya memakai istilah manajemen tawadhu karena saya melihat sosok Bapak itu bisa menjadi suri toladan. Uswatun hasanah. Tapi dengan adanya kacau balau begini Pak, jangan-jangan staf jajarannya Bapak yang minum, Bapak yang mabuk. Ini yang saya takutkan Pak. Jadi kita terbuka aja. Bahaya loh Pak. Jadi seperti dia katakan Bang di situ harus saya tuntaskan sampai seakar-akarnya. Ya maaf juga kalau saya agak maaf ya, ini forum kita ini, forum demokrasi, ya jangan juga terlalu percaya jajarannya Bapak. Karena Bapak menghadapi piring yang sudah kotor. Tapi kesempatan ini Pak, sebagai anak bangsa kita mensupport Bapak Presiden kita. Mungkin ini hal kecil dari begitu banyak rangkaian-rangkaian hal-hal di Republik ini. Bukan hanya masalah pertanahan, tapi mungkin masalah lain. Tapi Bapaklah bisa menjadi pahlawan untuk menuntaskan masalah ini. Kesimpulannya Pak Menteri, izinkan saya, kita tidak boleh tinggal diam Pak. Rumit ini masalah Pak. Bukan jajarannya Bapak yang terlibat saya. Ya jajaran desa, kelurahan, kecamatan, semua kan harus terlibat Pak. Ada tim-tim untuk itu. Dan yang paling-paling terakhir saya melalui Pak Ketua, saya ada pemikiran Pak. Karena kompleksitas permasalahan di ATR BPN cukup rumit, bagaimana agar supaya kemitraan kita ini dioptimalisasikan dari semua anggota komisi yang ada turut ke bawah, ke lapangan. Dibuatkan agenda-agenda supaya kita bisa mengetahui progresnya. Setidak-tidaknya sebelum terjadi ini kita sudah bisa mengetahui. Oh, mau ada PIK 2 di Makassar, mau ada PIK ketiga di Sumatera. Ini setidak-tidaknya seperti itulah. Dan yang paling penting adalah ada edukasi dan transformasi dari Komisi 2 dan bermitra dengan BPN untuk ke tengah-tengah masyarakat. Menyampaikan ke masyarakat, tolong menjadi polisi untuk diri Anda sendiri. Tolong menjadi polisi terkait dengan tanah-tanah yang ada ya. Cepat berikan informasi kepada kami. Oh maaf Pak Menteri kalau ada yang berlebihan, saya salah, saya sebagai junior masih harus belajar banyak dan kepada pimpinan mudah-mudahan bisa diterjemahkan dengan baik. Terima kasih.